Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kembali lagi di konten pembelajaran kampus mengajar SDN Bondowo 03. Ya, seperti biasa kita kembali lagi di konten kesayangan kita bersama saya Dewasta Abid Pradana dan rekan saya Kiraman Hanafi. ya yang akan bertindak sebagai pengisi materi pada hari ini. Ya, untuk mungkin bisa diberitahu dulu Mas, ini Mas Ikram mau menyampaikan materi terkait apa? Silahkan Mas. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang letak geografis Indonesia. Ini pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 5. Jadi teman-teman yang kelas 5 boleh nih menyimak video pembelajaran kita. Ya, sepertinya menarik sekali nih Mas tentang letak Iya geografis dong, Indonesia. menarik sekali tuh. Iya. Iya dong. Mungkin bisa langsung dimulai saja Mas. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Hafid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam, sore. Nah, tergantung kalian melihatnya ini kapan. Nah, di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, jadi letak geografis Indonesia ini akan memiliki efek-efek panjang terhadap Indonesia sendiri. Nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja. Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan negara menjadi negara yang unik. Antara lain yaitu negara kita, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam. Indonesia juga dianugerahi dengan alam yang subur dan kaya. Hal ini dibuktikan dengan kita sebagai negara yang memiliki luas laut yang paling besar juga. Ini menandakan bahwa kita Indonesia ini sangat-sangat kaya. Nah, di Indonesia ini juga kita dilintasi oleh garis khatulistiwa atau garis yang membelah bumi. Serta Indonesia merupakan negara maritim terbesar di Indonesia. Di dunia maksud saya. Nah, secara letak geografis Indonesia itu secara geografis Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur dan sampai 114 derajat bujur timur. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya, teman-teman. Ini di atas Indonesia ada benua Asia. Nah, di bawahnya ini ada benua Australia. Di samping ini ada benua Hindia. Dan di sebelah atas pojok ini ada Samudra Pasifik. Jadi Indonesia itu kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra di tengah-tengah ini. Nah, lanjut. Pengaruh letak geografis Indonesia. Karena kita terletak di 2 benua dan 2 samudra, kita juga terletak di garis khatulistiwa ini berpengaruh banyak nih kepada Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan, ini tadi gambarnya yang kurang jelas ya. Nah, pengaruh letak geografis itu ada banyak. Salah satunya ini ada bidang sosial, di bidang budaya, di bidang ekonomi, dan bidang sumber daya alam. Nah, ini contoh pengaruh terhadap bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri berpengaruh letak geografis di bidang ekonomi. Salah satunya yaitu menjadikan Indonesia sebagai jalur perekonomian Asia dan Australia.
Jadi Indonesia ini akan di tengah-tengah Asia dan Australia. Jadi Indonesia sebagai jalur utama antara penghubung Australia dan Asia. Lanjut ke yang kedua yaitu pengaruh terhadap bidang sosial. Bangsa Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa lain, sehingga hubungan antar negara dapat terjalin dengan baik. Masyarakat Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat benua Asia dan benua Australia. Nah, dikarenakan Indonesia ini di tengah-tengah, jadi di Indonesia juga banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Kita juga akrab kepada Malaysia, akrab kepada Australia, akrab kepada negara-negara lain yang ada di tetangga-tetangga negara kita. Lanjut. Pengaruh terhadap bidang budaya. Suku-suku bangsa Indonesia terpisah di berbagai pulau. Hal ini menyebabkan keberagaman budaya tercipta. Bahkan terkadang terjadi asimilasi serta akulturasi budaya lokal dengan budaya asing. Jadi asimilasi dan akulturasi ini merupakan penyerapan budaya lain ke budaya kita sendiri. Jadi penggabungan antara dua budaya ini jadikan satu, namanya asimilasi. Nah, ini yang terakhir, pengaruh terhadap sumber daya alam. Karena letak kita di kawasan tropis, membuat Indonesia kaya akan hasil buminya. Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang beragam. Nih, contohnya di sini ada, coba Mas Abid nih, Mas Abid tahu nggak ini apa aja nih yang di sini? Wah, sepertinya ini komodo ya Mas, pojok ini. Ya, Ini komodo. binatang, salah satu binatang langka ya Mas di dunia kalau nggak salah. Terus ada Satu-satunya di juga Indonesia. ada juga ini harimau. Harimau. Oh ya Mas, Harimau, di Indonesia itu harimau Sumatera ini. harimau cuma Sumatera aja ya Mas berarti Mas? Ada harimau Jawa juga ada, tapi keberadaannya sudah punah. Oh Jadi ya, tinggal harimau Sumatera. iya Mas. Kemudian ini ada Yang bawah ini hasil. apa? Oh Bunga ya apa ini bawah ini bunga rafflesia Mas, sepertinya. Bunga bangkai. Itu juga langka Mas Bunga sepertinya di bangka. Indonesia. Ya. Terus, Di itu nggak ada. ya. Terus di samping ini ada apa namanya? Hasil alam ya Mas. Oh ya ini Ya, kantong semar ini yang satuan kalau nggak salah. Ya enggak. nggak tahu Semar. Terus ini ada hasil-hasil pertanian di Indonesia. Ini ada padi, terus ada jagung juga. Terus yang samping ini pojok ini ada jahe, ada tebu, ada teh, hasil pertanian juga Mas, perkebunan. Begitu Mas. Rempah-rempah. Ya rempah-rempah Mas. Oke, terima kasih Mas Abid. Pinter ya Mas Abid ya. Alhamdulillah Mas. Soalnya belajar terus sama Mas Oke, Ikram. lanjut. Waduh, makanya lihat konten kita supaya pintar kayak Mas Abid. Ya, benar sekali. Jadi stay tune di konten kita. Oke, lanjut ya. Mas, silahkan. Oke, selanjutnya ini Indonesia sebagai negara maritim. Maritim. Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Nah, perhatikan peta yang saya tampilkan. Ini peta Indonesia dengan 34 provinsi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik, di antaranya negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Negara kepulauan termasuk salah satu ciri negara maritim. Jadi negara maritim intinya adalah negara yang memiliki
sumber daya laut yang banyak. Dikarenakan Indonesia banyak pulau, tentunya kan juga banyak banyak lautnya nih. Banyak banget nih, lautnya luas banget. Nah, makanya Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Nah, ini ada penjelasannya. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas dataran yang terdiri atas pulau-pulau. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3 wilayahnya merupakan daerah daratan. Jadi kalau Indonesia dijadiin satu, jadi lingkaran, itu 2/3, 2/3 wilayah Indonesia itu terdiri atas laut. Jadi Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Berarti lautnya lebih luas ya, Mas? Ini bisa dilihat nih, Indonesia segini luasnya, lautnya juga lebih luas. Nah ini contohnya, kalau teman-teman sini belum tahu, yang paling pojok kanan ini Raja Ampat, yang paling kiri ini lupa saya Mas Hafiz. Ada apa, Mas? Ini sangat indah sekali ya, Mas. Nah, Luar biasa sangat memang indah sekali. Indonesia. Ini di Indonesia. Makanya kalau udah gede nanti keliling-keliling Indonesia. Indonesia bagus sekali. Ya, bisa biar jadi Lanjut. vlogger ya, Mas. My Dream My Adventure. Ya. Yuk lanjut, Mas, silahkan. Lanjut nih, ini kita juga memiliki sumber daya laut yang banyak juga. Di laut itu selain ada ikan, juga ada energi, mineral, dan lainnya. Ada juga ini di pojok kanan, ini namanya tambang minyak. Tambang minyak, jadi bensin itu berawal dari tambang minyak yang ada di sini. Nah, ini yang di tengah para nelayan, yang pojok kiri ini adalah pemandangan di bawah laut. Nah, tugas kita yaitu menjaga kelestarian laut agar tetap terjaga. Jadinya nanti kalian pas sudah gede, itu pasti ada nih gambar-gambar yang seperti yang di foto ini terumbu karang, terus ikan-ikan ini masih ada. Kalau nggak dijaga ini udah hilang semua ini. Nah, ini adalah contoh lain, contoh lain hasil dari negara maritim kita. Yaitu di sini ada yang paling pojok kiri ini nelayan, yang tengah petani rumput laut, yang paling kanan ini adalah petani garam. Oke, lanjut. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Mas Abid mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya, Mas. Saya mau tanya yang terkait dengan sumber daya alam dan berbagai keanekaragaman flora fauna tadi kan ya, Mas. Itu kan tadi ada beberapa Ya. yang seperti harimau Jawa dan mungkin hewan-hewan lainnya itu di Indonesia udah punah, Mas. Nah, itu sebenarnya sebabnya apa sih, Mas? Oke, baik Mas Abid. Nah, pertanyaan yang baik sekali dari Mas Abid, kenapa hewan-hewan yang ada di Indonesia itu punah? Nah, di antara lain yaitu perkembangan penduduk Indonesia. Nah, ini juga menggeser karena kan banyak orang juga memerlukan banyak rumah, makanya orang-orang di Indonesia ini juga merusak alam gitu, merusak hutan, sehingga hewan-hewan yang seharusnya hidup di hutan ini terusir lama-lama menjadi sedikit kemudian punah. Nah, inilah pentingnya yang saya katakan tadi, yaitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan supaya flora dan fauna di Indonesia ini tetap ada dan tetap terjaga. Begitu ya, Mas Abid? Oh ya, Mas. Siap. Makasih atas jawabannya. Oke.
Nah, teman-teman yang mau bertanya juga boleh nanti bertanya-tanya di kolom komentar. Akan saya jawab nanti. Oke, lanjut ya. Indonesia negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, ini contohnya. Yang di atas nih petani padi, yang pojok kiri ini petani teh. Kalau kalian nggak tahu, petani teh itu ada di daerah pegunungan biasanya. Yang ini hasilnya kopi, yang kanan sendiri jagung. Nah, hasil pertanian di perkebunan Indonesia yang dikirim ke luar negeri antara lain yaitu beras, jagung, tebu, kelapa sawit, karet, kopi, rempah, dan sayuran. Oke, kita lanjut ke musim di Indonesia. Salah satu dampak letak Indonesia secara geografis adalah pembagian musim di Indonesia yang dibagi menjadi dua, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kenapa di Indonesia hanya dua musim? Hal ini dikarenakan angin muson yang bertiup yang menyebabkan pergantian musim di Indonesia. Karena Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Asia dan Australia. Jadi angin muson ini dibagi menjadi dua, angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur adalah angin yang bergerak dari Asia menuju ke Australia. Yang anginnya ini membawa banyak butir-butir air. Jadi pas angin muson timur ini datang di Indonesia, maka di Indonesia terjadi musim penghujan. Sebaliknya, angin muson barat ini bergerak dari Australia menuju ke Asia yang sangat sedikit curah hujan. Jadi awannya itu hujannya sedikit. Itu melewati Indonesia. Jadi di negara Indonesia terjadi musim kemarau. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu hanya dua musim karena di Indonesia juga ini merupakan daerah tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa tadi. Seperti itu. Sudah selesai Mas Abid. Ya, menarik sekali ya Mas materi yang disampaikan. Menjadi kita banyak pengetahuan baru, terutama tentang letak geografis di Indonesia. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Mas dari materinya atau sudah cukup? Mungkin kita belajarnya cukup sampai di sini dulu ya. Oh ya. Nanti kalau teman-teman yang menonton ini mau ada pertanyaan, boleh nanti komentar di kolom komentar. Oh ya. Tanya di kolom komentar. Oke, baik. Ya mungkin untuk materi pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bersama Kak Ikram dan Kak Abid dengan materi-materi lain yang edukatif dan tentu memberi manfaat bagi penonton semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.